Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintia Liza. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya akan membuat bagaimana cara memasukkan Rufus ke dalam Prestige. Pada langkah pertama, hal yang harus dilakukan adalah membuka browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Google Chrome atau browser lainnya. Setelah browser terbuka, kemudian masuk ke mesin pencarian Google dan mengetik kata Rufus pada kolom pencarian. Setelah itu, tekan Enter untuk mencari aplikasi Rufus. Di halaman pencarian Google akan muncul beberapa hasil pencarian, lalu pilih website resmi Rufus yang berada paling atas. Website tersebut digunakan untuk mendownload aplikasi Rufus dengan aman agar terhindar dari file yang tidak resmi ataupun virus. Rufus sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat bootable USB atau flash disk bootable yang nantinya dipakai untuk instalasi sistem operasi seperti Windows. Setelah masuk ke website Rufus, kemudian cari bagian download pada bagian tersebut. Tersedia beberapa versi Rufus yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, klik tombol download untuk mulai mengunduh aplikasi Rufus ke komputer atau laptop. Tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Aplikasi Rufus ini memiliki ukuran file yang cukup kecil sehingga proses download biasanya tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Selain itu, Rufus juga mudah digunakan dan sangat membantu dalam proses pembuatan bootable flash disk. Oleh karena itu, aplikasi ini sering digunakan oleh teknisi komputer maupun mahasiswa dalam proses instalasi sistem operasi. Setelah masuk ke halaman resmi Rufus, selanjutnya kita memilih versi Rufus yang akan digunakan. Di halaman download terdapat beberapa pilihan file seperti standar, portable, dan versi lainnya sesuai tipe Windows yang digunakan. Pada tahap ini, saya memilih bagian portable. Versi portable dipilih karena lebih praktis dan mudah digunakan. Selain itu, Rufus Portable tidak memerlukan proses instalasi yang rumit sehingga aplikasi dapat langsung dijalankan setelah selesai di-download. Hal ini sangat membantu terutama bagi pengguna yang ingin menggunakan Rufus dengan cepat tanpa harus memasang aplikasi secara permanen di komputer atau di laptop. Kemudian, arahkan kursor ke pilihan Rufus Portable, lalu klik pada Setelah diklik, sistem akan otomatis mengunduh file Rufus ke perangkat komputer. Ukuran file Rufus juga cukup kecil, sehingga proses mendownload biasanya berjalan dengan cepat tergantung kecepatan internet yang digunakan. Pemilihan versi portable ini juga memiliki kelebihan, yaitu aplikasi dapat dipindahkan ke flash disk dan digunakan di perangkat lain, tanpa perlu menginstal ulang. Karena itulah, banyak pengguna lebih memilih versi portable dibanding versi biasa. Pada langkah ketiga, setelah proses download Rufus selesai, selanjutnya kita membuka aplikasi Rufus yang sudah berhasil diunduh. Caranya yaitu masuk ke folder, download atau lokasi penyimpanan file Rufus, kemudian cari file bernama Rufus Portable yang tadi telah di-download. Setelah file ditemukan, arahkan kursor ke aplikasi tersebut, lalu klik 2 kali atau double klik untuk menjalankan aplikasi Rufus. Ketika aplikasi dibuka, biasanya akan muncul tampilan utama Rufus seperti pada gambar. Pada bagian atas terdapat menu device yang digunakan untuk mendeteksi flash disk yang sudah terhubung ke komputer atau laptop. Pastikan flash disk sudah dipasang terlebih dahulu agar dapat terbaca oleh aplikasi Rufus. Jika flash disk berhasil terdeteksi, maka nama perangkat dan kapasitas flash disk akan muncul secara otomatis pada kolom tersebut. Selanjutnya, pada tampilan Rufus juga terdapat beberapa pengaturan lain seperti boot selection, partition scheme, dan file system yang nantinya digunakan saat membuat bootable USB. Namun pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah memastikan aplikasi Rufus berhasil dibuka dan flash disk berhasil terbaca oleh sistem. Rufus memiliki tampilan yang sederhana sehingga cukup mudah dipahami oleh bootable flash disk untuk instalasi sistem operasi seperti Windows maupun Linux. Jadi, pada langkah ketiga ini, proses yang dilakukan adalah membuka aplikasi Rufus yang telah di-download, kemudian memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan flash disk berhasil terdeteksi sebelum melanjutkan ke tahap pembuatan bootable USB.
Pada langkah keempat, setelah aplikasi Rufus berhasil dibuka dan flash disk sudah terdeteksi, selanjutnya kita memasukkan file sistem operasi Windows 10 ke dalam Rufus. Pada tampilan aplikasi terdapat bagian boot selection yang digunakan untuk memilih file ISO Windows yang akan dijadikan bootable. Langkah pertama yaitu arahkan kursor ke tombol select yang berada di sebelah kanan kolom boot selection. Kemudian klik tombol tersebut. Setelah tombol diklik, akan muncul jendela folder penyimpanan file pada komputer atau laptop. Selanjutnya, cari lokasi file Windows 10 yang sebelumnya sudah di-download dalam format ISO. Jika file Windows 10 sudah ditemukan, klik file tersebut satu kali lalu tekan tombol open. Setelah itu, file Windows 10 akan otomatis masuk ke aplikasi Rufus dan nama file ISO akan tampil pada bagian boot selection. Hal ini menandakan bahwa file Windows 10 berhasil dimasukkan ke dalam Rufus dan siap digunakan untuk proses pembuatan bootable flash disk. Pada tahap ini, pengguna harus memastikan bahwa file Windows 10 yang dipilih benar dan tidak rusak, agar proses instalasi nantinya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ukuran file Windows 10 biasanya cukup besar, sehingga proses pemilihan file mungkin memerlukan beberapa detik sampai sistem selesai memuat data ISO tersebut. Jadi, pada langkah keempat ini, proses yang dilakukan adalah menekan tombol select pada aplikasi Rufus, kemudian memilih dan memasukkan file Windows 10 yang sudah di-download ke dalam aplikasi Rufus, agar dapat digunakan untuk membuat bootable USB. Pada langkah selanjutnya, setelah file Windows 10 berhasil dimasukkan ke aplikasi Rufus, kemudian muncul pilihan pada bagian partition scheme yaitu MBR dan GPT. Kedua pilihan ini digunakan untuk menyesuaikan tipe sistem penyimpanan dan mode boot pada komputer atau laptop yang akan diinstal Windows. Pilihan pertama yaitu MBR atau Master Boot Record. MBR biasanya digunakan untuk komputer dengan mode BIOS atau Legacy BIOS. Tipe ini cocok digunakan pada komputer atau laptop keluaran lama. Selain itu, MBR juga memiliki kompatibilitas yang cukup luas sehingga masih sering digunakan pada perangkat yang belum mendukung sistem UEFI. Namun, MBR memiliki keterbatasan seperti kapasitas penyimpanan yang lebih terbatas dibanding GPT. Pilihan kedua yaitu GPT atau Guide Partition Table. GPT digunakan untuk komputer atau laptop dengan mode UEFI yang umumnya terdapat pada perangkat modern saat ini. GPT memiliki kelebihan seperti mendukung kapasitas hard disk yang lebih besar, proses boot yang lebih cepat, serta sistem keamanan yang lebih baik dibanding MBR. Karena itu, GPT lebih disarankan untuk instalasi Windows 10 pada komputer terbaru. Pada gambar tersebut, dipilih opsi GPT karena komputer menggunakan sistem UEFI. Setelah memilih GPT, maka bagian target sistem akan otomatis berubah menjadi UEFI atau non-CSM. Pengaturan ini menunjukkan bahwa flash disk bootable sudah disesuaikan dengan sistem komputer yang akan digunakan untuk instalasi Windows 10. Jadi, pada tahap ini, pengguna harus memilih antara MBR atau GPT sesuai tipe BIOS komputer. Jika komputer masih menggunakan legacy BIOS, maka pilih MBR, sedangkan jika menggunakan UEFI, maka pilih GPT agar proses instalasi Windows berjalan dengan baik. Pada langkah terakhir, setelah semua pengaturan selesai dilakukan seperti memilih file Windows 10 dan menentukan tipe partisi GPT atau MBR, selanjutnya klik tombol Start pada aplikasi Rufus untuk memulai proses pembuatan bootable flash disk. Pada langkah terakhir, setelah semua pengaturan selesai dilakukan seperti memilih file Windows 10 dan menentukan tipe partisi GPT atau MBR, selanjutnya klik tombol Start pada aplikasi Rufus untuk memulai proses pembuatan bootable flash disk. Setelah tombol tersebut ditekan, Rufus akan mulai memformat flash disk dan menyalin file instalasi Windows 10 ke dalam flash disk secara otomatis. Pada tahap ini, pengguna hanya perlu menunggu hingga proses selesai. Selama proses berjalan, akan terlihat bar warna hijau pada bagian status yang menandakan bahwa Rufus sedang bekerja membuat bootable USB. Lama proses biasanya tergantung pada ukuran file Windows 10 dan kecepatan flash disk maupun komputer yang digunakan. Ketika proses pembuatan bootable selesai, status pada Rufus akan berubah menjadi ready. Hal tersebut menunjukkan bahwa flash disk bootable Windows 10 sudah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk proses instalasi sistem operasi pada komputer atau laptop. Selama proses berlangsung, pengguna tidak disarankan mencabut flash disk atau menutup aplikasi Rufus karena dapat menyebabkan proses gagal atau file bootable menjadi rusak.
Setelah selesai, aplikasi Rufus dapat ditutup dengan menekan tombol close, kemudian flash disk dapat dilepas dengan aman dari komputer. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.